Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari ini tanggal 14 April 2025, setelah sekian ratus tahun lamanya kita tidak berjumpa dengan Mbah Idham. Alhamdulillah Mbah Idham masih hidup dan masih sehat walafiat, sehingga di sini kita bisa berkumpul kembali. Ya, Mbah Idham. Alhamdulillah. Ya, sehat Bang Mbah Idham? Sehat. Masih jadi laki-laki. Masih dong. Saudara-saudara sehat semuanya ya, mudah-mudahan. Walaupun saya kemarin sebenarnya masih ngonten Mbak Bang di Facebook dan di channel yang lain kan, tapi khusus bukan bahas masalah-masalah ini yang selama ini kita bahas. Ini kan nyuti untuk dipersekusi gitu Mbak. Agar teroris kan dipersekusi di kau tunjong gitu. Baik. Kali ini Mbak Idham, ini kita konsep membahas apa sebenarnya ya. Yang penting sekarang saya bertemu sama jenengan dan ingin membahas sesuatu yang tentunya ada dalam benak saya tapi tidak terkonsep dahulu. Pokoknya aku pengen bahas ini. Apa Mbak? Rika orang ngerti kan? Iki ada film dari Malaysia itu judulnya Bid'ah. Menggambarkan sosok seorang laki-laki yang berpakaian seperti halnya pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi di sini. Walaupun ya tidak sama persis ya, agak berlebihan. Dia itu seneng banget sama perempuan begitu. Tapi diekstrimkan sehingga jadi film yang menarik dan sekarang viral Mbak itu. Nah ini kalau saya membaca ini Mbak, itu merupakan fenomena baru ya. Setelah ada fenomena polemik nasab di Indonesia, di Malaysia muncul fenomena namanya siapa ya, Walid. Sehingga di Indonesia pun banyak yang ikut-ikutan bikin konten seperti yang dilakukan oleh Walid itu, karena viral banget loh. Sampean kan nggak tahu, terlalu fokus mikirin Pak Lawi sih, jadi orang ngerti berita Jawa sampean. Nah, di Facebook itu saya sering scroll di Facebook, ramai banget itu. Bid'ah judul filmnya. Itu ramainya kenapa? Titik poinnya? Ya itu, karena satu itu sorban, pakaian, kemudian perempuannya juga menggunakan pakaian Muslim begitu loh, ya. Sehingga banyak orang yang tidak suka dengan Islam itu juga akan meramaikan tentunya. Oh, Islam seperti itu satu. Kedua, model-modelnya itu dari segi fashion ya, pakaian itu mirip dengan pakaian orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucunya Nabi begitu Mbak Idham. Oh, mirip Pahlawi ya? Iya, mirip Pahlawi gitu loh. Dan sebagian ahwalnya, tingkah lakunya yang seneng perempuan begitu loh, karena memang terbukti dari golongan mereka itu kan beberapa kasus kan masalah perempuan. Nah ini ramenya di situ, orang yang tidak suka dengan Islam semakin mencemooh agama kita, yang kemudian Pak Lawi ini yang muncul. Nah, Habib siapa kemarin saya lihat yang langsung protes, ini pelecehan terhadap Islam gitu. Nah kalau saya melihat tidak sesederhana itu sebenarnya. Kalau melihat penglihatan saya begitu Mbak Idham, ketika melihat fenomena Walid dalam film Bid'ah Malaysia itu adalah saya sulit mengatakannya Mbak Idham, simbol ya, bolehlah dikatakan simbol dari umat Islam sendiri yang memang selama ini terlalu sibuk memikirkan simbol tanpa memikirkan intinya begitu. Lebih senang tekstual daripada kontekstualnya begitu Mbak Idham. Saya kira seperti itu. Ini kalau kita jujur ya, sebagai umat Islam itu sedih betul ketika melihat fenomena ini. Contoh sederhana ini, kemarin saya sempat bicara tentang Kang Deddy Mulyadi ya, yang dikagumi, digandrungi dan disenangi oleh seluruh warga Jawa Barat dan non Jawa Barat. Saya mengatakan begini Mbak Idham, orang yang mengagumi Kang Deddy Mulyadi, khususnya bagi warga non Jawa Barat, itu sama halnya mengagumi istri orang lain begitu.
ini kan saya membahas lebih rumit ya, tidak sesederhana masalah film bid'ah yang viral itu bukan hanya sekedar pelecehan terhadap umat Islam, bukan hanya sekedar fenomena fashion yang dipakai oleh Pak Lawi kemudian dipraktekkan oleh orang-orang itu, bukan sesederhana itu, tapi ini masalah simbol yang saya kira rumit, makanya saya menerangkannya juga rumit begitu loh. Ada kaitannya dengan Kang Deddy kan kemarin, kan Deddy Mulyadi begitu kan, semuanya suka karena Kang Deddy itu mampu membawa perubahan di dalam sistem kepemerintahannya. Nah, orang-orang yang suka sama Kang Deddy itu hanya sekedar suka, bahkan ada yang hanya menginginkan agar diberi hadiah oleh Kang Deddy. Sementara orang-orang ini pengagum-pengagum Kang Deddy itu, walaupun saya juga pengagum Mbak Idam, senang dalam Kang Deddy yang mampu perubahan seperti itu. Seharusnya tidak hanya mengagumi Kang Deddy saja, tapi mampu meniru apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam skala yang lebih kecil, mampu melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita sendiri. Kang Deddy sebagai pemimpin Jawa Barat, kita sebagai pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, seharusnya kalau memang mengagumi Kang Deddy Mulyadi, ya mampu melakukan perubahan-perubahan dalam kapasitas kita sebagai pemimpin dengan skala kita masing-masing. Saya maksudnya seperti itu, karena orang-orang ini memang ya secara umum ya masyarakat kita memang suka yang simbol-simbolnya saja, sehingga ketika simbol ini dimainkan kemudian dijadikan senjata, kita langsung kalah. Nggak bisa berpikir jernih, oh ini penghinaan terhadap Islam, oh ini penghinaan terhadap ini Quran dan seterusnya. Padahal yang bilang kayak gitu nggak pernah baca Quran, nggak paham tentang Islam, kan begitu. Lah ini kan orang-orang yang seperti ini yang nanti gampang jadi muhibbin ekstrim dan gampang jadi muhibbinnya Kiai Imad yang ekstrim juga. Jujur, memang ada sebagian dari muhibbin Kiai Imad yang ekstrim, yang nggak pakai otak dalam menyerang Pak Lawi, kan ada kan? Jujur nggak? Ya, ada. Ada kan yang memang saya nggak suka seperti itulah, berlebihan di dalam menyikapi kasus fenomena nasab ini. Ini pun sama, kasusnya Walid ya, dalam tokoh bid'ah itu bukan sekedar simbol agama Islam, karena kebetulan di situ ada istilah nikah batin, ada membawa nama Rasulullah, yang menikahkan Rasulullah dan seterusnya. Itu kan simbol agama Islam kan? Sehingga umat Islam marah, dan yang tidak Islam, yang tidak seagama dengan kita itu seneng. Oh, beginilah agama Islam, ternyata memang isinya seperti ini, begitu. Orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan semakin mencemooh agama kita. Sementara kita yang Islam sendiri terpecah. Wah, itu kelakuan Pak Lawi memang seperti itu. Film ini menggambarkan Pak Lawi dan seterusnya. Kita sibuk di situ. Nah, ini menurut Mbak Idam bagaimana ini menyikapi atau pandangan Mbak Idam ketika saya kasih cerita seperti ini? Sekedar simbolkah, atau kita dukung saja para habaib ini penghinaan terhadap Islam, atau kita anggap bahwa film Walid itu memang menyerang Pak Lawi? Menurut Mbak Ima bagaimana? Monggo Mbah, saya pusing betul. Silakan Mbah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya sampean ya aneh juga tanya tentang perfilman ke saya kan bukan kritikus film. Ya ini kan ini yang kritik Pak Lawi begitu. Makanya saya serahkan jenengan, diarahkan ke Pak Lawi atau siapa, monggo mawon. Kalau filmnya jujur saya memang belum lihat filmnya, juga nggak tahu, malah ini baru dengar ada film judulnya Bid'ah, tokoh utamanya siapa tadi, Walid. Katanya itu ya persis lah gaya-gayanya kayak Pak Lawi ya, mirip-mirip begitu. Kalau tujuan film itu hanya sebatas menggambarkan ada fenomena di agama Islam yang seperti itu, hanya sebatas itu loh. Ya menurut saya nggak apa-apa sih, namanya juga film kan yang dicari kan ibarat ya keuntungan kan begitu. Walaupun mungkin ada itu ya, ada tujuan-tujuan khusus, dan lain sebagainya, tapi kan kalau menurut saya film yang nggak usah nggak usah dikritiki ini melecehkan Islam dan lain sebagainya, nggak usah menurut saya. Menurut saya sendiri, karena dia kan pemain film, mereka bukan pemain film ya, yang membuat film lah intinya begitu. Itu kan tujuannya bagaimana ini agar film ini
rame, laris dan sebagainya, minimal ya balik modal. Terus sukses, banyak yang nonton, intinya kan begitu. Nah, kita sebagai katakanlah konsumen, ya anggap saja itu hanya sebatas hiburan saja lah, menurut saya begitu. Karena film-film yang apa ya, membahas, taruhlah bahasanya itu sara, itu juga banyak kan. Oh, saya juga lumayan sering nonton film India itu yang berbau sara kan banyak kan. Ya begitulah, banyak yang protes, tapi di sisi lain ya bagus juga karena itu agar masyarakat bisa berpikir yang memang beginilah adanya begitu loh. Memang benar-benar ada fakta itu, karena film biasanya kan juga mengangkat dari, walaupun itu bukan kisah nyata ya, tapi kan fenomena-fenomena yang diangkat itu memang benar-benar terjadi, biasanya kan begitu. Wes, sudah. Apalagi ya ini kan objektif banget jenengan, karena memang nggak tahu filmnya loh. Saya juga baru lihat. Tapi saya suka Mbak Idwam. Tanya ini sama jenengan. Bukan tanya ya, curhat lah. Bukan curhat juga ya, apalah. Pokoknya ngobrol jenengan masalah Walid ini, karena saya nggak tahu, akhirnya komentarnya kan resik. Murni. Selain itu, kalau kita nanti ngobrol kemudian konten masalah keraton, saya yang mumet, saya yang pusing, nggak paham. Makanya lebih baik bahas ini saja begitu ya. Nah, masalah keraton besok lagi. Oke, setiap hari konten ya Mbak. Ya. Nah, saya ulangi lagi Mbak Ibam. Kegelisahan saya melihat film itu ya. Ada tokoh yang menggunakan pakaian-pakaian Islam, tetapi perilakunya itu iblis. Seperti itulah. Perilakunya perilaku iblis. Pokoknya perilaku jelek lah. Di situ seorang Walid itu menggambarkan figur yang buruk. Intinya seperti itu. Walaupun saya juga belum pernah lihat filmnya, hanya potongan-potongannya saja, tapi saya bisa mampu membaca lah ini film seperti ini. Itu film kan rekayasa kan, dalam artinya kan tokohnya kan iya, rekayasa. Kalau mau menganggap itu pelecehan agama, ya anggaplah yang itu memang benar-benar terjadi begitu. Ya, makanya gini Mbak, karena kebetulan film itu rame kan dari berita itu kan lewat di beranda media sosial saya, jadi saya lihat, saya penasaran kan, akhirnya berita. Mohon maaf ini saya sebut namanya ya, Gus Novel saja itu pernah menyinggung film ini begitu loh. Dan Habib juga ada tokoh Baklawi yang menyinggung dan mengatakan bahwa ini adalah penghinaan terhadap agama kita begitu. Makanya saya tertarik ingin membahas pelecehannya dari segi mana begitu. Atau ada apa? Karena kan Malaysia dulu kan juga sempat ramai masalah Baklawi. Jangan-jangan ada kaitannya dengan Baklawi begitu. Karena memang mirip tokoh-tokoh ini, si Walid ini memang suka perempuan begitu loh. Makanya saya punya pandangan lain. Ini bukan penghinaan terhadap agama kita. Orang yang tersinggung dengan film Walid itu yang memang yang selama ini mementingkan simbol-simbol Islam saja begitu loh. Ya. Kayak istilah ada mushaf dibakar begitu loh. Padahal kan itu mushaf bukan Quran. Sementara banyak umat Islam yang membakar mushaf tetapi tidak sadar, artinya apa, banyak umat Islam yang tidak peduli lagi dengan mushafnya. Dia punya mushaf, punya Quran di rumah tapi tidak pernah dibaca. Itu kan yang membakar mushaf. Orang-orang ini kan orang yang tidak peduli dengan orang yang sedang memperjuangkan Al-Quran. Nah ini orang-orang yang membakar Al-Quran secara maknawi kan begitu ya. Nah makanya kalau ada Quran dibakar itu marahnya meluap-luap ya, walaupun itu ya benar juga, tetapi itu merupakan orang-orang yang lebih mementingkan simbol, sehingga orang-orang ini ketika ada simbol yang dijadikan sebagai senjata oleh mereka, kita langsung klepek-klepek, nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti halnya kasus ini, kita suka simbol, sehingga ketika muncul film Walid kita langsung, wah ini penghinaan terhadap Islam. Padahal itu banyak kemungkinan. Memang ada kemungkinan sutradara memang sengaja menyindir siapa?
Pak Lawi yang suka perempuan, kan bisa saja. Atau menyindir umat Islam yang memang suka simbol-simbol seperti apa yang ada di dalam benak saya mungkin nggak? Kan ada tetap ada kemungkinan, ya kan? Atau ada maksud-maksud tujuan yang lain agar sekedar untuk ramai saja, ya mungkin. Tapi saya kira film itu nggak mungkin hanya mikir ramai. Kalau nanti menabrak ataupun bertentangan dengan atau menyinggung salah satu agama, salah satu agama begitu, tentunya kan resikonya besar. Saya kira nggak berani berisiko itu, sutradara lah. Pasti dia punya alasan-alasan yang bukan itu. Makanya saya tertarik banget ini dengan film Walid. Bagian apa ya namanya ya, yang selama ini menjadi muhibbin Pak Lawi itu yang suka dengan simbol-simbol kan ya. Betul. Kaos ditulis la ilaha illallah, padahal kaos itu nantinya dimasukkan ke WC. Ya kan? Topi ditulis la ilaha illallah, nanti topi itu dibawa kencing. Kan ini orang-orang ini sebenarnya yang marah-marah begitu loh. Dia suka simbolnya tetapi tidak paham maknanya la ilaha illallah. Ya kan? Dia suka apa namanya bawa bendera Palestina tapi tidak pernah mendoakan secara khusus kepada Palestina. Dia kalau tahajud paling minta uang sama minta istri lagi, nggak pernah doain Palestina. Orang-orang ini loh, kayaknya seperti itu. Ada Al-Quran dibakar, ini kan simbol-simbol semua. Padahal itu kan bukan Quran, itu mushaf. Ya memang kita harus marah lah ketika ada pelecehan seperti itu. Tapi kita lebih marah lagi seharusnya ketika ada saudara kita, ada teman kita, bahkan anak cucu kita sendiri yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak mau lagi belajar Al-Quran. Nah itu kan yang sebenarnya membakar Al-Quran secara nyata kan, orang-orang ini tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi mempelajari Al-Quran, atau tidak peduli dengan orang-orang yang sedang memperjuangkan Al-Quran. Ini yang membakar Quran. Betul. Nah ya orang-orang inilah yang nantinya ketika diserang ya dengan menggunakan senjata-senjata simbolis, ini akan gampang terpecah, akan gampang terombang-ambing, akan gampang marah, akan gampang melakukan sesuatu yang buruk. Setuju Mbak Imam? Ya, setuju. Memang saya puyeng, betul puyeng ini melihat fenomena ini. Nah ini kalau dikembangkan Mbak Imam, ini kemana-mana betul. Kemana-mana. Saya angkat satu kasus yang sering terjadi di masyarakat. Biar kemana-mana ya Mbak Imam, ini kan tujuannya kemana-mana karena ini nggak terkonsep ya. Contoh sederhana yang ada di dalam masyarakat kita, Nahdliyin khususnya, yang suka simbol-simbol dan mengesampingkan yang bukan simbol, apa intinya itu apa sih namanya? Ya inti ya, ataupun intisari dari sesuatu. Gini misalkan di masyarakat ya, itu ngundang habaib misalkan. Nah ini contoh. Itu biayanya kan ratusan juta. Habib siapa lah itu yang bilang guru, siapa Habib Rizik gurunya NU, itu kan ratusan juta kan. Simbol kan, syiar lah kan simbol itu. Tetapi yang datang enggak sholat isya, yang datang pacaran, yang datang tidak diizinkan orang tua, yang datang adalah santri-santri yang seharusnya ngaji tapi tidak izin ke pondok, dia sholawatan. Ya kan karena tertipu dengan simbol. Itu satu fenomena Habiban. Bahkan yang lebih ekstrim lagi saya bilang, mungkin ini akan banyak lagi yang marah, enggak apa-apa ya. Daripada dia marahin istri, mendingan dimarahin orang lain ya. Begitu Mbak Idam. Mohon maaf, seperti halnya itu yang dilakukan oleh Kang Deddy. Setelah tour ke sekolah, itu kan dilarang sama Kang Deddy. Termasuk wisuda TPG misalkan di sini kan. Coba bayangkan wisuda TPG itu kan di mana-mana ada. Nah ini kan simbol kegembiraan anak kita yang belajar Al-Quran. Tetapi saya kira sudah berlebihan. Biayanya besar, uangnya besar, bahkan membayar kuda ada yang jutaan. Sementara gurunya yang ngajar 1 tahun 2 tahun dikasih uang 20.000 plus rokok 1 bungkus. Iya kan? Rokok saja malah. Nah ya kadang malah rokok. Itu pun karena 1 bungkus dibagi 2. Nah ini kan, ya memang itulah fenomena kita Mbak Idam. Gurunya yang ngajar 1 tahun, dapatnya rokok 1 bungkus. Yang untung siapa kalau acara-acara seperti itu? Itu kan jaran loh. Iya kan? Hanya berapa menit dia dapat 300.000, 400.000. Nah, gurunya yang 2 tahun ngajar, 1 tahun ngajar, dapatnya rokok sebungkus. Nah, misalkan anak
gurunya itu yang ikut wisuda tetap turunan, oh ya sama. Nah ini memang fenomena kita. Dan saya kira proses semacam ini itu baik, tetapi ketika berlebihan itu ya tidak baik. Ya, karena inti wisuda adalah syukur dengan apa yang telah kita raih, yang telah diberikan oleh Allah, sehingga anak-anak kita itu bisa menyelesaikan pembelajaran terhadap Al-Quran. Tetapi tidak pernah dipikirkan bagaimana nanti anak-anak kita itu setelah belajar Al-Quran, setelah diwisuda itu, jangan-jangan setelah diwisuda rata-rata di sinilah. Setelah wisuda itu tidak ngaji lagi. Bahkan Al-Qurannya tidak dibaca lagi. Bahkan orang tua yang selama ini menggembur-gemburkan agar wisuda itu ramai, tidak peduli lagi. Nah inilah orang-orang yang saya kira secara tidak langsung membakar Al-Quran. Nah ini fenomena yang saya kira juga perlu diperhatikan Mbak Idwa, bukan hanya Baklawi. Kita juga memiliki jiwa-jiwa Baklawi. Yang suka simbol, enggak maksud saya Muhyiddin Baklawi begitu. Iya enggak? Ya. Terus kemudian saya ingin tanya ke Mbak Idwa. Kemarin jenengan sempat mengatakan bahwa NU apakah sudah tidak sekeramat dulu begitu ya? Ya kan? Di konten kemarin gitu loh, konten di video mungkin di bawah ini yang baru diupload kemarin. Itu jujur Mbak Idam saya belum lihat. Betul saya belum lihat. Kalau ngupload saya yang ngupload kemarin, kebetulan saya yang ngupload. Itu maksudnya gimana Mbak Idam? Monggo dijelaskan lagi di sini. Monggo. Ya itu kan mungkin secara globalnya aja nggak apa-apa. Begini, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena itu bahasa apa ya, bahasa satir sebenarnya, dalam artian begini, NU kan selalu punya peran untuk bangsa ini. Dulu kita kan sebelum polemik Nasab, baik di media sosial, baik di majelis-majelis NU, itu kan seringlah kita dengar kata-kata seperti ini. Kalau tidak ada NU, tidak ada NKRI, kan begitu. Iya kan, itu kan kata-kata masyhur sekali. Terus apa lagi? NU, salah satu keramatnya NU itu selalu dinahkodai oleh ulama yang kapasitasnya sesuai dengan zaman. Begitu. Entah ini kata-kata siapa yang pertama kali memunculkan, saya nggak tahu ya, jelas ini akan rame. Kata-kata tersebut rame, di-share di media sosial dan lain sebagainya, rame lah. Salah satu keramatnya NU adalah selalu dinahkodai oleh cendekiawan ulama yang kapasitasnya sesuai dengan tantangan zaman. Begitu. Memang ketika kita melihat ke belakang sejarah-sejarah NU dari mulai muncul, lahir, maksudnya itu kan selalu punya peran, memang selalu keramat lah intinya begitu. Dari mulai makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dibongkar, terus melawan penjajah, setelah merdeka melawan sekutu, terus ikut berperang menjaga NKRI dari rongrongan DITII, dari rongrongan PKI, kan selalu punya peran. NU selalu punya peran, otomatis ya kembali lagi ke siapa yang menahkodai, kan begitu. Ya. Tapi saya melihat fenomena saat ini ya ibarat makhluk kan memang ya tidak sempurna. Iya kan? Ya. Tidak ada gading yang tak retak, kan begitu peribahasanya. Nah, NU itu kan sekarang mengayomi, memanjakan, mungkin saja melindungi sekelompok orang yang kelompok orang tersebut merongrong NKRI. Siapa itu? Baklawi. Iya kan? Baklawi punya organisasi FPI. Ya kan? Terus jelas-jelas FPI ingin mendirikan khilafah, visi misinya kan begitu. Terus lagi kepemimpinan NU sekarang kan tidak
tidak setegas zamannya Kiai Said. Intinya menurut saya begitu. Ya, nggak apa-apa. Terus kita malah memanjakan sekelompok orang yang sudah nyata-nyata membelokkan sejarah. Sejarah NKRI, sejarah NU juga dibelokkan, sejarah Jatman. Tapi seakan-akan tidak ada instruksi langsung dari PBNU. Kan seolah-olah Keramatnya hilang. keramatnya hilang, seolah-olah secara kasat mata. Mungkin keramatnya hilang dari pengurus begitu. Seolah-olah Iya, secara iya, iya. kasat mata Iya, iya. keramatnya Oke. hilang. Cuma saya kemarin melihat videonya Kiai Said ya, pas podcast dengan siapa itu, Akbar apa ya, lupa saya namanya. Kiai Said mengatakan bahwa ya ini memang tidak logis, tapi Kiai Said meyakini bahwa siapa yang mempermainkan NU pasti hancur, akan kualat lah, ada kualatnya begitu. Nah, saya kan jadi mikir, jangan-jangan orang yang paling punya potensi mempermainkan NU kan justru struktural. Iya kan? Iya kan? Nah, itu orang yang paling memungkinkan punya potensi besar untuk mempermainkan NU kan justru NU yang ada di Nahdliyin, yang berada di struktural. Maka saya sangat khawatir sekali kalau nanti keramatnya NU ternyata mampu mengualati struktural yang tidak mengayomi kultural, kan bahaya sekali. Ya itu saja sih intinya video kemarin. Bukti daripada mengayomi, memanjakan, ibarat menjadi buah si malakama kan Baklawi itu. Di luar organisasi NU kan Baklawi seakan-akan nggak ada kan, nggak dianggap lah, nggak dianggap bahwa mereka itu cucu Nabi, terutama begitu. Ya ternyata kan aman-aman saja, seperti Muhammadiyah lah yang paling besar kan begitu. Kalau NU kan mengayomi sekali terhadap Baklawi itu, ya imbasnya begini. Jadi kembali lagi kayak tadi film Walid, di kultur NU pun ada semacam apa ya, kultur yang menurut saya itu sudah berlebihan, sudah tidak sehat. Ya, betul. Terutama secara bidang keilmuan. Kemarin saya kan nyoroti secara bidang keilmuan. Kemarin saya kan mengatakan habaib itu jauhkan dari pesantren, Baklawi jauhkan dari pesantren, dan pesantrennya Baklawi wajib dijauhi. Ini mutlak menurut saya, bukan mukoyat, mutlakon. Karena apa? Ya. Karena Nahdliyin, kultur NU satu itu punya metodologi sendiri untuk memahami teks kitab, yaitu metodologi utawi ikiku. Baklawi enggak punya. Misalkan ada ya berarti niru NU. Iya, misalkan ada niru NU, dan metodologi ini sudah terbukti berpuluh-puluh tahun mampu mengantarkan pemahaman santri agar bisa memahami teks-teks kitab. Yang nomor dua, NU secara kultural itu mampu menyaring tokoh-tokoh agamawan di bidangnya masing-masing, secara alami. Enggak ada kiai yang ngaku-ngaku saya ini ahli Quran, saya ahli tasawuf, saya ahli fikih, saya ahli, enggak ada kan kiai-kiai kita. Tapi secara kultural tiba-tiba bisa menyaring dengan sendirinya. Kalau mau minta fatwa ya ke sana. Kalau mau minta subuk motornya hilang atau kehilangan uang atau apa, ke sana kan begitu. Secara pondok ini, kalau Sorof, pondok ini Sorof kemana, usul fik kemana, secara kultural sudah terfilterisasi dengan sendirinya, hebatnya. Nah ini mungkin keramatnya NU di situ. Kalau kultur Baklawi kan enggak, karena yang dikedepankan itu nasab, jadi seolah-olah siapapun maju, siapapun maju, siapapun bisa. Dan parahnya lagi kiai NU
yang tarafnya itu sebenarnya lebih ngalim daripada Baklawi Baklawi itu sendiri, pasti kalah, diam, pasti diam, gak berani. nggak berani. Berani paling di belakang. Kok kayak gitu? Iya, kok kayak gitu atau dengan Sebentar. Terus selain itu dia akan kerepotan mencari dalil untuk membenarkan Baklawi. iya. Nah ini yang repot. Nah ini fenomena yang sudah nyata memang fakta terbukti seperti itu. Ada Baklawi mondok di mana pasti sangat dimuliakan. Enggak ngaji nanti kayaknya bilang biarin yang mendidik langsung itu Rasulullah dan ini nyata. Ya, ya. Pondok besar pun seperti itu. Ini fakta kok. Terus lagi. Sebentar. Itu persis juga di film Walid itu, film Bid'ah. Menikah, yang menikahkan Rasulullah yang bilang si Walid ini tinggal apa apa namanya qabul saja. Qabul itu nikah ini ya Rasulullah pekok. Iya kan? Iya. Mirip dari sih, makanya ini jangan-jangan menyindir kita Mbak Idam. Terus lanjut. Ya, yang jelas tadi kulturnya Baklawi nggak ada kultur seperti itu, karena yang dikedepankan itu nasab. Kalau kultur NU yang asli yang dikedepankan kan keilmuan, iya kan? Ya. Ada kiai yang tadinya memang bukan keturunannya kiai besar, tapi memang kapasitas keilmuannya memang mumpuni, ya bisa menjadi tokoh umat, kan begitu kalau tradisi NU. Pokoknya mengedepankan keilmuan bidangnya. Kalau memang bidangnya kita ikuti, kalau enggak, kalau kultur Baklawi kan seolah-olah diikuti semua. Semuanya bisa. Aku sorot oke, walaupun bacanya dari belakang. Iya kan? Iya, memang begitu adanya. Fatwa bisa walaupun itu istri orang lain. Ya kan semuanya bisa kan mereka. Ya itulah kultur Baklawi, sangat beda jauh. Makanya jauhkan Baklawi dari pesantren NU dan para nahdien, orang tuanya itu jangan memondokkan anaknya di pesantrennya Baklawi, ini mutlak, karena kita itu sangat berbeda jauh. Ya. Kalau dipaksa dicampur ya seperti sekarang, itu bentrok pasti, itu pasti, karena bagaikan air dengan minyak mungkin. Ya. Yang jelas manhajnya sudah beda. Kita dengan Baklawi manhajnya mau tidak mau beda. Jadi ketika dicampur ya bentrok. Terus lagi tradisi keilmuan NU kan biasa kan ada sawir, ada musyawarah kan, ya tingkat-tingkatan lah. Kalau yang tingkatannya Fathul Qori ya Fathul Qori, tingkatan mungkin ya mungkin. Kan terbiasa kita berbeda pendapat dengan kiai, dengan guru, dengan ustadznya. Kalau di Lirboyo apa namanya itu? Mustahidnya kan biasa kan. Kalau dengan Baklawi, ada yang mondok sama Bahar Semit, berbeda pendapat dengan Bahar Semit terus sampai berdebat. Kualat. Saya nggak pernah dengar itu. Nggak ada kan kultur seperti itu. Iya kan? Nah, ini akan menurunkan apa ya, keilmuan menurut saya. Kalau Baklawi masuk ke tubuh NU, ke tubuh pesantren terutama sebagai pondasi utama, tiang utama NU kan pesantren. NU kan pesantren besar, pesantren itu NU kecil kan begitu. Maka rusak, menurut saya rusak. Nah, itu saja intinya. Begitu. Oke, makasih Mbak Idam. Intinya perbincangan kita di pagi hari ini adalah ada fenomena dunia maya, dunia perfilman yang ramai, viral, dan luar biasa bagi saya. Yang itu ada banyak kemungkinan, diantaranya adalah kritikan terhadap kita sebagai nahdien ya, yang masih berlebihan mencintai seseorang, yaitu Muhyiddin Baklawi. Kita cinta itu boleh, tapi harus sesuai dengan prosedur, dengan standarnya. Apapun kalau israf tetap tidak baik. Innallaha la yuhibbul musrifin, begitu ya Mbak Ita. Ya kan, di dalam kultur NU sendiri ketika berlebihan juga tidak baik. Makanya banyak kasus kemarin, mohon maaf ini pesantren yang punya kasus na'udzubillah min dzalik, pelecehan terhadap santrinya. Nah ini karena berlebihan juga kan. Makanya ini yang kebetulan terjadi di NU, makanya
sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai nahdin yang tidak malu untuk berpikir, tidak malas untuk berpikir, seharusnya ya maulah untuk introspeksi. Ya, kenapa bisa seperti ini? Saya kira karena berlebihan juga. Kita tidak selektif terhadap tokoh-tokoh kita, sehingga husnudzonnya itu berlebihan. Husnudzon itu harus, tapi kalau berlebihan tetap tidak baik. Suudzon tidak boleh, tetapi ketika untuk mengantisipasi hal yang buruk, tentunya ya tetap tidak disalahkan, ya, asal dengan kadarnya. Nah, sehingga hal-hal yang demikian itu tidak seharusnya terjadi. Sedih nggak kemarin ketika melihat fenomena-fenomena di pondok-pondok pesantren, walaupun tidak tahu kan motif pondok pesantren berdirinya pondok pesantren Indonesia kan marak banget sekarang kan. Ada orang yang baru hafal setengah juz saja sudah bisa mendirikan pesantren kok, yang penting dia punya duit. Ya, makanya ini juga sindiran keras bagi dunia pesantren di Indonesia khususnya, agar selektif lah. Bagi Kemenag, jangan memberikan izin terhadap pondok pesantren yang tidak jelas asal muasalnya, tidak jelas keilmuan kiainya. Al-Baqarah juga sama. Nah, sehingga kita tidak tertipu dengan simbol yang sering saya katakan itu, simbol-simbol. Kita juga tertipu dengan Pak Lalu karena simbolnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berani terhadap mereka, takut suul adab, takut kual dan seterusnya, karena saking cintanya kita terhadap Rasulullah. Sehingga ketika kita ingin berbeda pendapat dengan mereka, ada seolah-olah di situ ada Kanjeng Nabi. Gini loh. Padahal Kanjeng Nabi kan ada seperti itu. Iya kan? Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun. Kepiye? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh Pak Lawi ini, doanya yang katanya gurunya NU, coba bayangin itu, doa seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apalagi di Indonesia kan banyak yang seharusnya mengikuti agama Islam, artinya belum masuk. Seharusnya yang ditampakkan adalah yang indah-indah, bukan yang kasar-kasar. Ya kan? Nah, inilah karena simbol. Sekali lagi karena itu simbol. Dan masih banyak lagi di bawah itu yang masih tertipu dengan simbol, seperti halnya anak-anak kita yang lebih cenderung senang terhadap HP-nya kan, sehingga dia tidak lagi belajar Al-Quran. Sekolahan-sekolahan yang mohon maaf juga membawa label-label agama Islam, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, yang muridnya tidak diperdulikan oleh gurunya ketika melakukan perbuatan-perbuatan senonoh. Ya kan, ini juga harus koreksi lo ya. Betul. Ya kan, MTS muridnya pacaran, gurunya tidak peduli. Aliyah pacaran, gurunya tidak peduli. Gurunya tidak mau ketika malam-malam sujud, ya Allah, mudah-mudahan murid-murid saya, kan jarang guru-guru yang seperti itu. Demonya dipikir gaji naik mulu kan. Ya enggak? Kritik we guru men. Ya karena apa? Simbol itu sekali lagi. Mungkin itu yang bisa kita obrolkan di hari ini, Mbak Ilham. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Ada manfaatnya, dan tentunya kita tetap berdoa seperti yang dulu-dulu kita sampaikan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita sama Mbak Ilham, saya sama Mbak Ilham, istiqomah untuk dobos ngopi bareng dan ngerasani uang. Tapi dalam tanda kutip yang bermanfaat. Allahumma amin, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.